Asus keluarin laptop gaming entry level, tapi bukan TUF Gaming. Ya, seperti yang kita semua udah tahu, Asus itu punya seri gaming mereka yaitu ROG dan TUF Gaming. ROG itu buat versi premium dengan segala fiturnya, dan TUF versi mid-range buat yang pengen alternatif lebih terjangkau. Tapi kayaknya Asus masih belum puas nih, pengen keluarin lagi seri yang lebih terjangkau lagi. Ini dia Asus Gaming K16, seri gaming laptop terbaru dari Asus yang pakai Intel Core i5 13420H dan juga Nvidia RTX 3050, tapi harganya cuma 11 jutaan aja. Kok bisa? Penasaran sama laptop ini? Mari kita bahas. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kamu lihat di tabel berikut. Asus Gaming K16 ini punya desain yang cukup menarik. Warna abu kehitam-hitaman ngasih kesan yang simple, tapi kokoh. Ngebuat laptop ini punya kesan yang powerful. Buat dimensinya, laptop ini punya ukuran panjang 35,86 cm, lebar 24,91 cm, dan tebalnya 1,89 cm. Lalu untuk bobotnya ini nggak berat banget loh, cuma di 1,8 kg aja. Karena ukuran dan beratnya yang enteng ini, bikin laptop ini jadi nyaman banget buat dibawa-bawa kemana aja. Untuk layarnya, laptop ini udah pakai panel IPS level ukuran 16 inci, resolusi 1920x1200 dengan aspect ratio 16:10, lalu dengan refresh rate 144 Hz. Dengan spesifikasi ini udah enak banget nih buat main game kompetitif. Layarnya ini juga udah pakai anti glare, jadi aman banget buat dipakai di kondisi yang terang kayak di outdoor. Keyboard di laptop ini ukurannya udah full size dengan desain yang simple, tapi gak ninggalin kesan gamingnya. Di bagian atas ada banyak shortcut yang bisa kamu pakai. Keyboard ini juga udah nyala backlit berwarna putih yang bisa kamu atur kecerahannya. Lalu gimana nih feel ngetik pakai keyboard ini? Saat menggunakan keyboard ini, feel-nya udah nyaman banget dan betah dipakai buat waktu lama karena udah pakai teknologi keyboard Asus ErgoSense. Lalu ke touchpad-nya, ini juga udah punya ukuran yang pas dan juga udah responsif. Posisinya agak sedikit ke kiri, ikutin tombol spasi. Tombol kliknya ini juga udah empuk banget dan gak keras. Untuk sekelas laptop gaming 11 jutaan, speaker di laptop ini cukup bikin tercengang. Kualitas suara yang dihasilin cukup jernih, soundstage-nya juga cukup luas, dan yang paling mencolok adalah bass-nya yang cukup berasa. Jarang-jarang nih ada laptop gaming 11 jutaan yang tetap perhatiin kualitas speakernya. Biasanya malah bagian ini ya yang dipangkas. Laptop ini udah pakai dual speaker system sama built-in 3 mikrofon array. Lalu juga udah ada fitur AI noise cancelling yang bikin suara saat rekam video dan juga video call jadi lebih clean tanpa noise. Lalu kita beralih ke webcam. Kamera di laptop ini udah pakai webcam 720p HD kamera yang kualitasnya seperti yang bisa kamu lihat di sini udah cukup buat kebutuhan harian seperti video call, Zoom meeting, sampai streaming. Di sini juga udah dilengkapi sama privacy shutter fisik yang bisa kamu geser kalau webcamnya sedang nggak dipakai. Laptop Asus sudah pasti punya port yang lengkap. Pada sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan slot SD card reader. Lalu di sisi kanan ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang udah support power delivery, satu buah 3,5 mm combo audio jack, satu HDMI 2.1 dan port power. Jajaran laptop Asus udah pasti dilengkapi sama software serbaguna My Asus. Di sini kamu bisa atur mode performance laptop biar bisa optimalin performanya atau biar bisa lebih hemat baterai. Untuk konektivitas wirelessnya, laptop ini udah pakai Wi-Fi 6E, dual band, dan juga Bluetooth 5.3. Ini udah ngebut banget buat streaming ataupun main game online. Tapi gimana nih sistem pendingin di laptop ini? Laptop ini udah pakai teknologi Safe Cleaning Cooling 2.0 buat mendinginkan prosesor dan GPU agar performanya tetap terjaga. Penasaran sama performa coolernya ini? Nanti bakal kita bahas. Laptop ini dibekali dengan baterai dengan kapasitas 50 Wh dan juga charger 120 Watt. Kapasitas ini udah cukup banget buat dipakai seharian dan juga chargernya yang udah cukup kencang, jadi nggak perlu nunggu lama lagi waktu ngecas. Sekarang kita ke bagian benchmark. Laptop yang kami review ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 13420H dengan clock speed up to 4,6 GHz, konfigurasi 8 core dan 12 thread. Prosesor yang satu ini udah nggak diragukan lagi ya performanya. Prosesor ini juga ditemenin sama Nvidia GeForce RTX 3050 4GB laptop GPU yang udah terbukti punya performa kuat tapi masih hemat daya.
Maksimal TGP dari GPU ini cuma sampai 70 watt doang. Walaupun masih RTX seri 3000, tapi ini juga udah dibekali sama fitur AI buat ningkatin performanya. Untuk RAM-nya ini udah pakai 16GB DDR4 3200 MHz, dan buat storage-nya ini 512GB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD. Langsung aja kita benchmark SSD-nya pakai Crystal Dismark. Ini dia hasilnya. Di sini bisa kita lihat ya, kecepatan read-nya bisa sampai 5 GB per second dan write-nya sampai di angka 2,8 GB per second. Ini udah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari, loading game juga udah sat-sat ini. Lalu ke benchmark sintetis. Kita benchmark laptop ini pada mode performance dan kondisi charger dicolok. Untuk tools benchmarknya ini kita pakai 3D Mark, PC Mark Tab, dan juga Cinebench R23. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat dari skor yang dihasilkan, laptop ini beneran punya performa yang menarik di kelas harganya. Lanjut ke benchmark produktivitas. Kita tes render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro dan juga render 3D BMW di Blender. Ini dia hasilnya. Dari hasil pengujian render tadi bisa kita lihat kalau laptop ini punya performa yang masih oke buat content creation. Sekarang kita masuk ke part yang paling penting, yaitu gaming experience. Untuk tes main game, kita pakai profile performance yang paling tinggi, yaitu turbo mode dengan charger yang terhubung ke laptop. Buat game AAA, kita pakai Genshin Impact dan juga Monster Hunter Wilds. Terus buat game e-sportnya, kita pakai Dota 2 dan Valorant. Settingan disesuaikan dengan masing-masing game. Ini dia hasilnya. Genshin Impact dengan setting mentok rata kanan 1080p udah bisa dapetin stabil di 60 fps tanpa ngos-ngosan. Tentu aja karena kombinasi Intel Core i5 Gen 13 dan juga RTX 3050 yang ngasilin performa ngebut banget. Next, ini game yang baru aja rilis beberapa waktu yang lalu, yaitu Monster Hunter Wilds. Di settingan low dan juga di LSS mode performance, kita bisa dapat rata-rata 42 fps. Ini udah playable banget loh untuk ukuran game AAA yang hardware demanding. Lanjut ke game e-sport. Di sini kita pakai settingan kompetitif alias rata kiri di 1080p. Hasilnya Dota 2 dapat maksimal di 120 fps dan juga Valorant di 235 fps. Di sini udah kebukti ya, layar 144 Hz-nya bisa dipakai secara maksimal. Selama benchmark sintetis dan juga main game, temperatur tertinggi hanya mencapai 83 derajat Celcius dan idle-nya ini ada di angka 45 derajat Celcius. Sistem pendinginan di laptop ini bekerja dengan optimal. Asus Gaming K16 jadi jawaban buat para gamer yang pengen punya laptop gaming dengan performa yang nggak asal-asalan, tapi punya budget pas-pasan. Kombinasi Intel Core i5 13420H dan juga Nvidia RTX 3050 ngebikin laptop ini bisa diandelin banget buat kebutuhan main game. Secara kan ini emang laptop gaming. Cooling system di laptop ini juga bisa pertahanin suhu tetap stabil walaupun digempur sama pemakaian yang berat. Dan terakhir, layar 144 Hz ini bisa kepake dengan optimal karena FPS yang dihasilin sama laptop ini cukup tinggi. Lalu laptop ini cocok buat siapa nih? Laptop ini cocok banget buat kamu yang lagi nyari laptop gaming dari brand sekelas Asus yang terkenal banget punya produk gaming terbaik, tapi dengan harga yang bisa dimenang-menengin. Asus Gaming K16 seri K3605V ini dijual dengan SRP 11.999.000 atau varian K3605ZF di harga 9.299.000. Tapi kamu bisa dapat harga yang lebih murah di online shop, tergantung diskon dan voucher yang kamu dapat. Nah, itu dia tadi review laptop Asus Gaming K16 dari Kotak Game. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media Kotak Game biar kamu gak ketinggalan laptop menarik lainnya. Dengan gua Cekot dari Kotak Game, bye-bye!